Ya, Desi. Desi pimpin kita dalam doa. Silakan Desi. Kepanjangan dari coding dan kecerdasan artifisial. Sudah pernah dengar kok? Belum pernah dengar? Ya, belum pernah dengar. Tapi ini hal baru buat kalian semua kok. Ya, untuk mempermudahkan kita secara detail kita akan mempelajari mata pelajaran kakak tersebut. Nah, hari ini kita belajar materi tentang berpikir komputasional. Kita belajar tentang berpikir komputasional. Nah, kalau kita berbicara tentang berpikir komputasional, pasti kalian ini sudah mulai berpikir, ibu itu apa itu? Pasti tidak tahu lagi. Nah, berpikir komputasional. Di sini ada beberapa tujuan yang hendak kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Yang mana ada dua tujuan. Yang pertama, kita menjelaskan berpikir komputasional itu punya pengertiannya apa, menjelaskan arti daripada berpikir komputasional. Yang kedua, kita mengidentifikasi langkah penyelesaian masalah komputasional. Yang jelasnya, kita belajar hari ini berbicara tentang komputasional. Berpikir komputasional berarti berbicara tentang bagaimana kita berpikir seperti seolah-olah kita seperti komputer. Ya, jadi ini ada dua tujuan yang hendak kita capai dalam pembelajaran kita. Nah, ibu mau tanya. Tadi kalian bilang belum pernah dengar ibu tentang mata pelajaran KKA, apalagi tentang berpikir komputasional. Nah, kalau kata berpikir sendiri sudah pernah dengar atau belum? Pikir, kata dasarnya pikir toh? Ya. Kalau komputasional sudah dengar atau belum? Belum? Ya. Kalau belum berarti di sini ada dia punya pengertian. Pengertian
suatu keterampilan dasar yang mana digunakan untuk semua orang, bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi semua orang dapat menggunakan, yang mana dalam bentuk program, yang mana itu adalah seorang ilmuwan yang membentuknya dalam bentuk sebuah programmer itu, sehingga semua orang itu dapat menggunakannya. Nah, kita lihat yang berikut. Di dalam berpikir komputasional ini ada 4 pilar utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama, bahwa ada dekomposisi yang disebut dengan dekomposisi, ada yang disebut dengan abstrak, ada yang disebut dengan pengenalan pola, ada yang disebut dengan algoritma. Nah, ini semua ini sebenarnya anak-anak sekalian sudah tahu tentang ini. Kalian sudah tahu semua. Ada toh yang punya HP di rumah? Ada. Nah, yang kamu kerjakan setiap hari, yang kamu gunakan HP setiap hari, itu merupakan salah satu cara berpikir komputasional. Kamu menggunakan program-program atau aplikasi-aplikasi yang ada di dalam handphone tersebut. Nah, pada 4 pilar berpikir komputasional ini, dia selalu berkaitan atau memiliki erat itu dengan definisi yang disebut dengan operasional berpikir komputasional, yang mana kita dapat mengasah kecakapan kita melalui dekomposisi, melalui abstrak, melalui pengenalan pola, dan algoritma. Nah, ini nanti kita kerjakan dalam sebuah pekerjaan. Setelah Ibu mendemonstrasikan ini, nanti setiap orang akan Ibu beri kesempatan untuk dia bisa melakukan. Nah, kita melihat ini dia punya 4 pilar. Nah, kita lihat satu persatu bagian daripada 4 pilar. Yang pertama, dekomposisi. Nah, dekomposisi itu dia punya pengertian sendiri bahwa proses pemecahan masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil, sehingga data itu mudah kita kelola. Nah, tujuan daripada dekomposisi ini apa? Dia punya tujuan itu agar masalah itu tidak terlihat bahwa dia itu menakutkan bagi kita. Dia itu bisa diselesaikan dengan satu persatu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, masalah besar yang kita hadapi, contoh tidak mungkin kalian semua di sini tahu menggoreng nasi, toh? Dia hanya tahu makan setiap hari yang mana dimasak atau digoreng oleh mamanya. Tetapi ketika ibunya berhalangan, mamanya berhalangan, dia mau makan nasi goreng. Keinginan itu ingin dipenuhi, toh? Dia merasa bahwa itu suatu masalah besar. Bagaimana membuat nasi goreng? Iya, toh? Nah, dari masalah besar itu muncullah yang disebut dengan dekomposisi, yang mana masalah besar dibuat menjadi suatu masalah yang lebih kecil. Berarti supaya dia bisa mencapai tujuan untuk dia bisa makan nasi goreng, dia mulai menyiapkan bahan, menyiapkan bumbu, iya toh, sampai menggoreng telur, sampai menumis bumbunya, kemudian mencampur semua bahan masakan itu menjadi nasi goreng. Akhirnya apa? Dia punya masalah yang tadi bahwa dia menginginkan untuk makan nasi goreng bisa terpenuhi, toh. Masalah tadi mau makan nasi goreng tetapi dipenuhi karena dia bisa mengatasi dengan cara dekomposisi. Masalah yang besar tadi bisa diselesaikan menjadi masalah yang lebih kecil. Iya toh? Yang berikut kita lihat pengenalan pola. Nah, pengenalan pola di sini dia merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan. Nah, tujuan dari pengenalan polanya apa? Membuat solusi menjadi lebih efisien. Yang mana ketika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tadi ibaratnya nasi goreng. Saat membuat nasi goreng itu dia memiliki langkah bahwa menumis bumbu. Dia memiliki pola yang sama dengan bagaimana kita mau membuat mie goreng atau membuat sayur capcay. Otomatis dari kita siap bahannya, kita siap bumbunya, kita tumis bumbunya sampai mencampur bahan makanan tersebut menjadi sebuah makanan.
paling krusial. Nah, di sini tujuan daripada abstraksi itu apa? Agar kita tidak dapat bingung dengan informasi yang terlalu banyak, yaitu hanya bisa fokus pada inti masalah. Contoh, kau mau mengendarai dalam keadaan mengendarai sepeda toh. Dalam mengendarai sepeda yang kau pikirkan itu apa? Di saat kau mengendarai sepeda atau mengendarai motor. Ian yang biasa bawa motor, di saat kau bawa motor itu kamu pikiran itu apa saja? Takut jatuh, berarti menjaga apa? Keseimbangan tubuh toh. Terus kau di saat mengendarai sepeda itu yang kau fokusnya itu apa? Mengayuh sepeda tersebut toh. Iya. Tetapi kau tidak berpikir sampai sedetail mungkin bagaimana gear itu berputar, iya toh? Ban itu bahan pembuatannya dari apa? Tidak berpikir sampai itu toh. Yang kau fokuskan pada pikiran itu bahwa hanya pada satu tujuan, satu titik pokok, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan tubuh sehingga tidak jatuh, dan bagaimana kau mendayung sepeda itu sehingga kau bisa berjalan. Kau tidak pikir ban itu buat dari apa, ya toh? Gear itu dia berputar seperti apa, kan tidak. Atau siapa yang dia bawa sepeda dia berpikir dayung begini, pasti dia gear terputar begini, kan tidak toh? Kau hanya fokus pada kau sendiri, berarti dia tuh terfokus. Yang berikut algoritma. Nah, di sini yang nanti kita kerja tentang algoritma tersebut. Nah, algoritma itu serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan dia itu berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma ini adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya, yang mana dia itu menghasilkan sesuatu yang kita inginkan, tujuan dengan yang mana bahwa hasilnya itu efisien betul-betul. Nah, ciri daripada algoritma itu biasa dia itu memiliki urutannya jelas, tidak ambigu, berarti dia tidak acak, tidak sembarangan, tidak memiliki arti yang ganda, tidak. Pasti dia itu berhenti setelah masalah itu selesai. Jadi kalau misalkan mau cakap 1 kali 1 sama dengan 1 selesai, tidak ada cakap lain-lain gitu. Dia berakhir sudah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang mau kita terapkan sebentar, ibu kasih contoh di sini, menghitung jumlah buku dalam sebuah lemari dan tutorial dalam melakukan sesuatu. Yang mana salah satu aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan menyelesaikan pengolahan data dalam masalah, yang mana salah satu yang kita gunakan adalah Microsoft Excel. Sebentar ibu ajarkan bagaimana kau menggunakan itu untuk menghitung sebuah buku yang satu rak buku yang ada di dalam sebuah lemari. Kita bisa menghitung berapa jumlah buku itu. Nah, kalau kita melihat di sini masalah kalau yang sebentar kita alami, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, masalah besar itu yang bagaimana kita mengerjakan perhitungan jumlah buku dalam sebuah lemari. Nah, dalam hal 4 pilar tadi kita harus gunakan 4 pilar tadi, dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ada 4 toh. Jadi kalau kita memulai dari awal dari dekomposisi, berarti kalau mau menghitung misalkan 1 rak buku yang ada di perpustakaan, ya toh, itu ada buku bercampur semua toh. Ada IPA, ada matematika, semua mata pelajaran ada di 1 lemari toh. Tetapi kalau tidak tahu ada berapa jumlah bukunya, siapa yang tahu berapa jumlah bukunya di sana? Siapa tahu?
pelajaran yang ada di sekolah. Pelajaran berdasarkan judul buku. Nah, dia punya otomatis, dia punya pop atasnya seperti itu kita buat. Bahasa Indonesia, ibu hitung kemarin itu
Komputasional. Lebih gampang, lebih efisien toh. Waktunya singkat. Kalau tidak perlu hitung buku yang tadi sudah dikelompokkan berdasarkan jenis bukunya itu toh. 1, 2, 3. Tidak toh. Cukup kau tahu jumlahnya, kau akan tahu berapa total jumlah dari buku tersebut. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak. Paham? Paham? Nah, tadi perintah daripada akun Zoom tersebut, siapa yang mau dipraktek di sini? Masing-masing dia punya anak, terus pakai akun Zoom di sana, kau mengetahui berapa total. Kau perkirakan saja di sini. Atau siapa yang bisa menghitung jumlah total keseluruhan siswa SMP Bakat yang ada di sekolah ini? Tinggal deh kalian, kelas 7 sekian, kelas 8 sekian orang, kelas 9 sekian orang, total keseluruhan sekian orang. Siapa yang mau coba? Ayo, datang sini. Ibu bantu. Siapa yang mau coba? Ibu bantu. Ibu bantu buat. Siapa yang berani maju? Yosi, mau? Coba. Coba menghitung jumlah keseluruhan siswa SMP 1 Negeri Bakat. Mari sudah. Ibu harus yang ini, yang di sini. Yosi mau mencoba untuk menghitung jumlah total keseluruhan siswa SMP 1 Negeri Bakat. Ya, kita berdasarkan kelas dan jenis kelamin, nomor, kelas, jenis kelamin, terus jumlah. Jumlah kelamin dan jenis kelamin kita nanti bagi 2. Di sini perempuan, di sini laki-laki. Harus berani mencoba sehingga kau tahu, kalau tidak kau tidak bisa tahu. Bisa tuh Yosi berani toh. Kita lihat nomor 1 Yosi, nah sudah. Ketik sendiri. Nomor 1 pakai kursi. Duduk Yosi. Lakukan, buat. Jangan takut. Nah, Yosi mau menghitung jumlah keseluruhan daripada siswa SMP 1 Negeri Bakat. Ya, yang pertama ketik kelas 1. Kelas 7, kelas 7. Nah, kelas 7 perempuan ada berapa? Kelas 7 perempuan ada berapa? 7 orang. 7 toh. Terus laki-laki ada berapa? 7. Iya toh. Terus yang berikut nomor 2. Kelas 8. Kelas 8 toh. Yosi pakai kata atasan 7, 8, 9. 7. Sama-sama ketik 7. Pakai kelas 7. Ketik semua. Ketik kelas 7. Terus ketik. Kelas pakai apa? Pakai jangan kelas 7 bisa. Terus yang di bawah
perempuan di SMP Satapatan itu ada 27 orang, laki-laki ada 20 orang, dan jumlah total keseluruhan laki-laki dan perempuan itu adalah 47. Gampang toh? Ya, tangan tepuk salut untuk Yosi dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, Nusa. Kembali Yosi, terima kasih banyak. Ya, setelah kalian ketahui dari teman kalian yang telah mendemonstrasikan bagaimana kita menggunakan program daripada Microsoft Excel, Yosi sedikit berbagi. Apakah Yosi bisa berbagi menceritakan bagaimana tanggapan dari Yosi, refleksi diri, bagaimana Yosi menggunakan aplikasi Excel ini? Apakah sulit? Bisa dijawab apakah susah? Susah. Memang ini hal yang baru. Ibu mau tanya, kalian sudah pernah menggunakan aplikasi Excel? Selama kalian sekolah belum toh? Ya. Jadi Yosi mengatakan bahwa sedikit susah itu. Ya, semua itu bagaimana kita berpikir komputasional, melakukan sesuatu, menyelesaikan suatu masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Ibu tanyakan yang terakhir. Masih ada yang mau bertanya? Ya. Ada yang bertanya? Ya. Dari hasil demonstrasi yang Ibu lakukan, terus demonstrasi yang Yosi lakukan, Ibu mau mengambil kesimpulan, atau siapa yang mau mengambil kesimpulan dahulu? Siapa yang berani mengambil kesimpulan daripada kita berpikir komputasional? Siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan hari ini, kita belajar hari ini? Pakai kata-kata sendiri. Belajar begini kok saya rasa tahu, oh penggunaan ternyata gampang. Siapa yang mau kasih kesimpulan? Kata-kata sederhana saja. Oh, pakai bahasa sederhana. Siapa? Yosi bisa berbicara. Jelly, bicara Jelly. Kesimpulan apa yang kalian ambil dari hasil demonstrasi? Desi, Awalnya saya kuat. Ya, Desi, silakan Desi. awalnya saya berpikir kalau berpikir komputasional itu susah. Terus? Sangat mudah. Oh iya, menurut Desi, dia berpikir bahwa awalnya itu berpikir komputasional itu susah. Susah karena apa? Hal baru kan? Ya, memang ini hal baru. Tetapi setelah kita mencoba, Desi mengatakan bahwa ternyata berpikir komputasional ini kita menggunakan aplikasi-aplikasi, menggunakan program-program yang mana bisa memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah. Ternyata menggunakan aplikasi itu kan memudahkan kita untuk menyelesaikan sesuatu yang mana tujuan yang hendak kita capai mudah untuk kita dapat. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Kesimpulannya bahwa kita berpikir komputasional itu adalah dia merupakan alat bantu untuk kita berpikir. Jadi kalau tidak berpikir 1 kali 1 sama dengan berapa? 5 kali, apalagi kalau perkalian sudah semakin ke angka yang lebih tinggi toh, pakai pemikiran toh. Tetapi kalau kita menggunakan aplikasi pada program Excel tersebut, kita bisa mengetahui 5 kali 5 itu berapa, 1 tambah 1 itu
sudah mengumpulkannya semua? Bisa? Bisa. Bisa diambil sumbernya dari mana? Dari buku atau melalui media sosial atau internet. Silakan cari di Google. Bisa toh? Bisa.